Sekelompok tahanan wanita yang saat ini sedang melakukan kerja paksa, terlihat mulai kelelahan di tengah guyuran hujan yang sangat deras. Namun situasi tersebut dimanfaatkan seorang tahanan yang bernama Anna, untuk melarikan diri ke dalam hutan. Tetapi rencananya itu sempat diketahui rekannya yang bernama Kate, yang segera memperingatkan Anna untuk mengurungkan niatnya. Terlebih lagi penjagaan di sana sangatlah ketat, dan memiliki resiko tinggi jika sampai tertangkap. Namun Anna bersikeras untuk tetap melanjutkan rencananya, karena dia tak ingin kehilangan kesempatannya kali ini. Sayangnya aksinya kali ini segera diketahui para penjaga yang bertugas, dan segera melakukan pengejaran. Pengejaran itu pun dipimpin seorang sipir bernama Martinez, yang langsung mengerahkan pasukannya untuk melakukan pengepungan. Tentu saja hal itu membuat Anna semakin terpojok, dan dapat dengan mudah mereka tangkap dan segera menghabisinya. Kini para tahanan itu terlihat dibawa kembali ke sel mereka. Di sana pun terlihat sesama tahanan yang saling bertengkar, yang untungnya dapat segera dipisah. Bersamaan dengan itu, Martinez yang baru kembali dari pengejaran, ternyata malah membuat berita palsu kepada atasannya yang bernama Dr. Farrell, tentang kematian Anna yang dimangsa binatang buas. Sedangkan di tempat lain, seorang kepala sipir baru yang ditugaskan di sana, terlihat sedang dalam perjalanannya menuju penjara. Dia pun membawa beberapa tahanan lain, dengan pengawalan ketat dari beberapa penjaga. Sembari menunggu kepala sipir yang baru, para petugas di penjara itu malah membuat pesta kecil, sambil bersenang-senang dengan tahanan wanita. Lalu pada keesokan harinya ketika kepala sipir itu tiba, dia pun sangat terkejut dengan keadaan penjara yang sangat kotor. Tentu saja hal itu membuatnya marah kepada Dr. Farrell, yang sebelumnya menjadi kepala sipir sementara. Tanpa segan kepala sipir itu pun memerintahkan semua tahanan untuk mandi, agar tidak membawa penyakit ke penjara. Lalu pada malam harinya, Kate yang sudah berada di dalam sel, terlihat mendapat teman baru bernama Vivian, yang ditempatkan di dalam sel yang sama. Sedangkan Dr. Farrell bersama petugas lainnya terlihat sedang menikmati makan malam mereka, untuk menyambut kedatangan kepala sipir yang baru. Ketika itu kepala sipir kembali menegaskan tentang kebersihan di penjara, karena dirinya sangat takut terkena suatu penyakit yang sering terjadi di hutan tropis. Singkat cerita, kini para tahanan itu terlihat sedang istirahat dari bekerja. Mary pun nampak mengisi waktu luangnya, untuk mencari sebuah akar pohon yang bisa dia makan. Namun lagi-lagi Martinez malah mengganggunya, dengan mengancam Mary untuk melayaninya. Tentu saja hal itu dengan tegas langsung ditolak Mary, yang segera pergi dan kembali bekerja. Namun penolakan tersebut membuat Martinez marah, lalu kembali membuat berita bohong kepada kepala sipir. Yang mana dia berkata bahwa Mary menolak bekerja lagi, setelah selesai waktu istirahatnya. Dari kebohongan Martinez itu membuat kepala sipir marah, dan memutuskan untuk menghapus istirahat siang mereka sebagai hukuman. Keputusan itu pun sempat ditentang Dr. Farrell, karena sikap kepemimpinan kepala sipir yang sangat kejam. Selang beberapa hari kemudian, ketika para tahanan itu sibuk bekerja, terlihat Vivian menyelinap seorang diri di sebuah sungai, untuk sekedar menyegarkan tubuhnya. Ternyata hal itu diketahui Martinez, yang langsung mendatanginya untuk diajaknya bersenang-senang. Dr. Farrell yang saat itu sedang mengobati luka Kate dan Mary, terlihat sangat kecewa dengan kepala sipir yang baru. Namun dia sendiri tidak bisa berbuat banyak, karena hanya sebagai bawahan yang cuma menerima perintah. Kini para tahanan itu telah bekerja seperti biasa. Ketika itu Martinez kembali mencoba menggoda Maria, dengan imbalan sebotol minum dan lainnya. Tentu saja kesempatan itu langsung diterima Maria, lalu mendatangi Martinez di kamarnya.
Kini Maria terlihat tengah berjalan dengan makanannya. Tetapi dia malah dituduh mencuri oleh sipir Marika, yang langsung mendapat sebuah hukuman, dengan dimasukkan ke dalam lumpur di tengah hutan. Namun sayangnya, Maria harus kehilangan nyawa, karena sebuah serangan dari seekor ular yang mencoba memangsanya. Kabar kematian Maria pun didengar oleh tahanan lain, dan membuat mereka semakin ingin melarikan diri. Pada pagi itu, mereka pun kembali bekerja di sekitaran sungai. Namun Vivian malah tak sengaja melukai tangannya sendiri, yang membuatnya sangat kesakitan. Mengetahui hal tersebut, sipir Marika malah tetap memaksa Vivian bekerja, dan memaksanya untuk mengabaikan luka tersebut. Tentu saja hal itu membuat Kate dan Mary semakin marah, lalu segera menangkapnya untuk mereka tenggelamkan. Jasad dari sipir Marika pun segera ditemukan kepala sipir, dan segera menginterogasi semua tahanan. Mereka pun segera dimasukkan ke dalam sel, untuk mendapatkan pelaku yang sebenarnya. Ketika itu Vivian yang percaya jika Dr. Farrell adalah orang baik, mencoba berdiskusi dengan yang lain, untuk mencari cara agar bisa menemuinya. Akhirnya dia pun berpura-pura mengalami sakit perut, agar para penjaga terkecoh, dan mengantarnya ke tempat Dr. Farrell. Untung saja rencana itu berhasil mengelabuhi petugas, yang segera membawanya untuk diobati. Tanpa membuang banyak waktu, Vivian pun segera memohon kepada Dr. Farrell, agar mau membantunya untuk melarikan diri. Namun Dr. Farrell tidak segera menjawabnya, karena resiko yang dihadapi sangatlah besar, dan lebih berbahaya dari sekedar yang dikira. Hingga pada keesokan harinya, akhirnya Dr. Farrell pun menemukan cara untuk membebaskan mereka, dengan memanfaatkan ketakutan kepala sipir, yang sangat takut jika tertular sebuah penyakit. Bersamaan dengan itu, ternyata kepala sipir malah menemui Farrell, untuk menanyakan kondisi Vivian yang dia kira sedang dirawat. Kesempatan itu pun digunakan Dr. Farrell untuk mengarang sebuah penyakit berbahaya, yang mampu dengan mudah menyebar di lingkungan tersebut. Tentu saja hal itu membuat kepala sipir takut, dan langsung meminta Farrell untuk mencari penawarnya. Kini Vivian telah dikembalikan ke dalam selnya. Dia pun membawa sebotol obat dari Farrell, yang jika mereka minum akan menimbulkan gejala muntah darah, dan berharap mampu untuk mengelabuhi kepala sipir. Mereka pun segera membagikan obat itu kepada tahanan lain, yang juga ingin pergi dari sana. Ternyata efek dari obat itu mampu membuat para penjaga ketakutan, karena mengiranya sebagai penyakit ganas yang bisa menular. Tanpa membuang banyak waktu, Dr. Farrell pun segera melaporkannya kepada kepala sipir, untuk membawa mereka ke tempat pengasingan. Tentu saja kepala sipir yang sangat takut akan tertular, segera mengizinkan Dr. Farrell membawa para tahanan, yang dia kira untuk sebuah pengobatan. Bahkan Dr. Farrell pun diberi sepucuk senjata tambahan, untuk berjaga-jaga dalam perjalanannya. Namun ketika itu Dr. Farrell malah langsung menyerang kepala sipir, dan membuatnya kehilangan nyawa. Kejadian itu pun sempat dilihat seorang pelayan, namun dia memilih untuk tidak segera melaporkannya. Kini Dr. Farrell telah bersama beberapa tahanan, dengan perbekalan lengkap untuk misi pelarian mereka. Bersamaan dengan itu, Martinez yang saat ini masuk ke dalam kantor, malah dikejutkan dengan kondisi atasannya yang telah meninggal. Dia pun segera diberitahu oleh pelayan, bahwa semua itu adalah perbuatan Farrell, yang tiba-tiba melakukan serangan. Tanpa membuang banyak waktu, Martinez pun mengerahkan beberapa anak buahnya, untuk melakukan pengejaran. Sedangkan kelompok Dr. Farrell yang saat ini beristirahat, malah mendapat serangan dari seekor ular, dan harus kehilangan salah satu dari mereka. Kejadian itu pun membuat Dr. Farrell memutuskan untuk segera bergerak, untuk segera keluar dari sana. Tetapi ketika mereka melewati sebuah rawa-rawa, salah satu dari mereka malah terjebak, dan harus segera diselamatkan. Kejadian itu pun sempat dilihat Martinez, yang langsung menyerang mereka dengan rentetan senjata. Aksi saling tembak pun berlangsung cukup singkat, hingga Dr. Farrell pun mampu mengalahkan mereka. Namun sayangnya Dr. Farrell juga terkena beberapa serangan, dan mengalami luka yang sangat parah.
Mary dan Vivian yang ternyata masih selamat, segera membawa Dr. Farrell pergi dari sana, dengan menggunakan sebuah rakit kecil yang mereka temukan. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa di cerita selanjutnya.